lagi dengan saya Ibu Indra. Kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang penerapan PLSP dan PTLSP. Jadi di sini kita akan membahas tentang soal cerita. Di sini saya akan berikan hanya contoh soal cerita saja. Oke, di contoh pertama, dibangun sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8x ditambah 9 meter dan ukuran lebarnya itu 6x dikurang 2 meter. Jika kelilingnya tidak lebih dari 210, tentukanlah panjang taman. Jadi untuk soal cerita biasakan menuliskan diketahui dulu ya. Berarti kita tulis dulu diketahui. Yang pertama itu taman. Tamannya bentuknya persegi panjang. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita tulis nih ukurannya. Ada ukuran panjangnya 8x ditambah 9. Berarti P sama dengan 8x ditambah 9 meter. Dan ukuran lebarnya 6x dikurang 2 meter. Berarti L-nya, L kecil, itu 6x dikurang 2 meter. Oke. Nah, kemudian di kalimat kedua setelah tanda titik, ini ada kata kelilingnya tidak lebih dari 210. Nah, kelilingnya tidak lebih dari 210. Berarti boleh nggak 210? Tidak lebih. Berarti 210 boleh ya? Kelilingnya tidak lebih dari 210. Artinya 210 tidak boleh. 211 juga tidak boleh. Maka dia harus ada di bawah 210. Berarti kalau kita tuliskan keliling K itu kurang dari 210. Nah, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan, tentukanlah panjang taman. Berarti yang ditanyakan adalah nilai P. P-nya berapa sih? Oke. Untuk menjawabnya, P kan tidak ada nih, X-nya tidak ada. Mau mencari L, L-nya juga tidak ada X-nya. Berarti yang bisa kita cari itu dari K. Oke, kita tuliskan dulu. K kurang dari 210. Masih ingat nggak rumus persegi panjang? Nah, rumus persegi panjang itu 2P ditambah 2L. Ya, rumus kelilingnya. Berarti tinggal tambahin di belakangnya nih. Kurang dari 210. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan rumus kelilingnya di sini. Nah, ini kan kedua ruas sama-sama bisa dibagi 2. Kita bagi 2 semua. 2P dibagi 2, sisa P. 2L dibagi 2, sisa L. Kurang dari 210 dibagi 2, 105. Udah, kita sederhanakan dulu seperti ini. Sudah sederhana seperti ini, baru kita masukkan nilai P-nya ini. L-nya ini. Berarti P-nya kita ganti dengan 8X ditambah 9. Ya, ini sudah P. Kemudian ditambah dengan L. L-nya kita ganti dengan ini. Berarti 6X dikurang 2. Sudah ya, P dan L sudah diganti, baru kurang dari 105. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di video sebelumnya, selesaikan kurung terlebih dahulu. Nah, di sini di depan kurung tidak ada angka, tidak ada tanda. Ya, tidak ada angka, tidak ada tanda, berarti kita boleh buka kurungnya saja. Berarti 8X ditambah 9 ditambah 6X dikurang 2 kurang dari 105. Nah, sampai sini. Nah, kemudian suku yang sejenis kita jumlah atau kurangkan.
Jadi yang ada variabel X sama-sama ada variabel X. Kita dekatkan dulu, nuliskan lagi. Berarti 8X ditambah 6X. Ini dia sejenis ya, karena variabelnya sama-sama X pangkat 1. Kemudian ditambah 9 dikurang 2. Ini juga sejenis karena sama-sama konstanta. Kurang dari 105. Nah, hanya merubah penulisannya aja didekatkan yang X dengan X, yang konstanta dengan konstanta. 8X ditambah 6X itu adalah 14X. 9 dikurang 2 itu 7. Ya, 7 kurang dari 105. Kita mau cari X nih, maka kita harus hilangkan 7. Lawannya tambah 7 itu kurang 7, berarti 14X ditambah 7 dikurang 7. Karena ruas kiri dikurang 7, maka ruas kanannya juga harus dikurang 7 seperti ini. Nah, kalau sudah dikurang 7 berarti 14X. 7 kurang 7, 0. Kurang dari 105 dikurangi 7, itu adalah 98. 14X berarti kedua ruas 14X artinya 14 kali X ya. Berarti kedua ruas harus sama-sama dibagi dengan angka di depan X. Berarti dibagi 14. Ruas kiri dibagi 14. Ruas kanan juga dibagi dengan 14. Nah, berapakah? 14 dibagi 14, 1. Berarti ruas kiri sisanya X, 1X. Kurang dari 98 dibagi 14. 98 dibagi 14 itu 7. Udah ketemu X-nya sama dengan X-nya kurang dari 7. Nah, tapi yang ditanyakan kan bukan nilai X. Yang ditanyakan itu adalah panjang P. Maka nilai P-nya kita cari. P-nya tadi sama dengan 8X ditambah 9. X-nya kita ganti dengan 7 nih. Berarti P-nya sama dengan 8 dikali dengan 7 ditambah 9. 8 kali 7 berapa? 56. Berarti P-nya sama dengan 56 ditambah 9. Berarti P-nya sama dengan 65. Nah, perlu diingat. Tadi nilai X-nya itu adalah X kurang dari 7. Ya, X kurang dari 7. Maka di sini tidak boleh menggunakan tanda sama dengan. Berarti nilai P-nya itu adalah P kurang dari 65 meter. Jadi seperti itu. Jadi panjang taman kurang dari 65 meter. Nah, jadi kalau soal cerita harus seperti ini. Tuliskan diketahuinya, ditanya, baru dijawab. Kita coba lagi deh satu soal untuk contoh yang kedua. Panjang rusuk-rusuk segitiga itu adalah X. Yang kedua X ditambah 2. Dan yang ketiga adalah X ditambah 4. Jika keliling segitiganya lebih dari 12 dan kurang dari 24, tentukan batasan nilai X. Nah, ini cuma disuruh menentukan batasannya aja. Ya. Tidak disuruh mencari yang lain. Ingat, kelilingnya lebih dari 12 dan ada kata dan nih. Kurang dari 24. Berarti kita tuliskan dulu. Diketahui rusuk segitiga itu ada X ditambah 2, kemudian yang terakhir X ditambah 4. Kelilingnya itu lebih dari 12. Berarti namanya gini nih. Nah, gini kan? Kalau dibaca keliling lebih dari 12.
Artinya 12 lebih kurang dari keliling. Ada sambungannya nih, dan kurang dari 24. Jadi kelilingnya ini tidak boleh lebih dari 24. Berarti kita tambahkan sini, keliling kurang dari 24. Nah, jadi kalau ditulis batasannya seperti ini. Yang ditanyakan, batasan X. Batasan nilai X itu berapa? Nah, kita ambil dari batasan yang ini. Ya, berarti 12 itu kurang dari keliling, tapi keliling itu kurang dari 24. Masih ingat keliling segitiga? Oke, keliling segitiga itu jumlah semua sisinya. Ya, kalau jumlah semua sisinya berarti tinggal kita jumlahkan saja. Berarti kalau ditulis 12 kurang dari X ditambah sisi yang kedua adalah X ditambah 2 ditambah sisi yang ketiga adalah X ditambah 4. Nah, kurang dari 24. Jadi yang ini ya, ini yang saya kasih warna ini, yang saya garisin ini adalah nilai dari keliling. Tuh, nilai dari keliling yang saya garisin hijau. Kalau gitu kita lanjutkan, berarti 12 kurang dari, nah ini kita tinggal tambahkan yang sejenis, 1X ditambah 1X, 2X, 2X ditambah lagi dengan 1X, berarti 3X. Nah, seperti itu. Kemudian, yang sejenis lagi adalah 2 dan 4. Berarti 2 ditambah 4 itu adalah 6. Ya, berarti tulis ini ditambah 6. Kurang dari 24. Kalau kita mau cari batasan X, sama saja seperti mencari nilai X. Berarti harus hanya X saja. Karena posisi X ini ada di tengah-tengah, maka yang bukan X harus kita hilangkan nih. Maka ini harus dikurangi 6. Jadi di sini harus 12 dikurangi 6, nanti di sini 3X ditambah 6 harus dikurangi 6. Yang di sini juga 24 harus dikurangi 6 nih. Oke, saya kasih warna yang berbeda ya. Nah, jadi supaya adil di sini dikurangi 6. Di sini juga dikurangi 6. Di sini juga dikurangi 6. Ya, kalau di sini ada 3 ruas nih berarti nih. Semuanya dikurangi 6. Kalau semuanya dikurangi 6 berarti 12 kurang 6, 6. Kurang dari ini 6 kurang 6, 0. Berarti yang di tengah sisa 3X. Sekarang yang di ujung 24 dikurang 6, 18. Nah, sekarang lihat nih. Sudah tidak ada konstanta di yang tengah ya. Tapi masih ada angka di depan hurufnya. Artinya masih ada koefisien. Nah, kita harus menghilangkan koefisien supaya hanya sisa X. Maka semuanya itu dibagi dengan 3. Jadi 6 dibagi 3. 3X ini dibagi 3. 18 juga dibagi 3. 6 bagi 3, 2. Kurang dari 3 bagi 3, 1. Berarti 1X. Kurang dari 18 dibagi 3. Itu adalah 6. Nah, jadi ini adalah batasan dari nilai X. Jadi X-nya itu terletak antara 2 dan 6. Kalau ditanya berapa nilainya? Antara 2 dan 6 itu berarti 3, 4, dan 5. Satu lagi ya, saya kasih contoh soal cerita. Panjang rusuk sebuah persegi adalah X ditambah 2 cm jika kelilingnya tidak lebih dari 20 cm, maka tentukanlah luas maksimum persegi tersebut. Kelilingnya tidak lebih dari 20. Ingat ya, ada kata tidak lebih dari 20. 20 boleh nggak? Boleh. 21 boleh nggak? Nggak boleh. 19 boleh nggak? Boleh.
Jadi karena 20-nya boleh, maka nanti tanda penghubungnya ada sama dengannya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui ada persegi. Rusuknya itu berarti S, S-nya adalah X ditambah 2 cm. Kemudian ada ketelilingnya tidak lebih dari 20. Jadi kalau ditulis keliling, tidak lebih berarti kurang ya dari 20. Tapi 20-nya boleh enggak? Boleh. Berarti di sini muncul tanda sama dengan. Jadi K kurang dari sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah luas maksimum. Luas maksimumnya berapa? Ingat, untuk rumus persegi, luas itu adalah sisi kali sisi. Nah, berarti kita harus mencari nilai S kan? Sedangkan di sini S-nya masih ada variabel. Berarti kita harus cari dari ini nih. Dari pertidaksamaannya nih. Berarti kita bisa tulis kembali dulu. K kurang dari atau sama dengan 20. Nah, rumus keliling persegi apa? 4S. Berarti 4S kurang dari atau sama dengan 20. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan dulu nih. Karena S-nya ada koefisien depannya. Berarti kedua ruasnya dibagi dengan 4. Supaya lebih sederhana. Supaya nanti pada saat mengalikan tidak terlalu banyak. Oke, 4 bagi 4, 1. Berarti ruas kirinya sisa S kurang dari atau sama dengan 20 bagi 4, 5. Ya. Nah, S-nya ini ganti dengan ini. Ini ganti. Berarti S-nya diganti jadi X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini kan di depan kurung tidak ada tanda apa-apa ya. Berarti kurung boleh kita buka. Berarti X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, dari sini kita mau cari nilai X. Berarti kita harus menghilangkan 2-nya. 2-nya positif berarti lawannya positif negatif. Berarti ruas kiri dikurangi 2. Maka ruas kanannya juga dikurangi 2. 2 kurang 2, 0. Berarti ruas kiri sisa X kurang dari atau sama dengan 5 kurang 2 itu 3. Nah, yang ditanyakan adalah luas maksimum. Kalau luas maksimum yang ditanyakan, berarti kita harus menggunakan X-nya yang maksimum. Ingat ya, kalau ditanyakan luas maksimum, berarti X-nya yang maksimum. X maksimum berapa? Berarti X-nya sama dengan 3 yang kita pakai. Maka S-nya itu X ditambah 2. Berarti S-nya adalah 3 ditambah 2. Berarti S-nya adalah 5 cm. Jadi, dari sini kita bisa cari luas persegi itu sama dengan S pangkat 2. Berarti sama dengan 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2, 25 cm persegi. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau ditanyakan hanya luas perseginya berapa? Kalau ditanyakan luas persegi aja berarti L-nya kurang dari atau sama dengan 25 cm persegi. Tapi karena di sini ditanyakan luas maksimum, maka kita gunakan X-nya yang paling maksimum, yaitu 3. Satu contoh lagi yaitu ini. Jumlah 5 bilangan genap berurutan adalah 100. Ya, jadi ada bilangan genap berurutan. Jumlahnya adalah 100. Yang ditanyakan jumlah bilangan terkecil dan terbesar. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui ada 5 bilangan, berarti bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, kemudian ada bilangan keempat, dan bilangan kelima.
Oke, kita tentukan dulu bilangannya nih. Kita misalkan dulu bilangannya. Jumlah 5 bilangan genap berurutan. Ingat ya, dikatakan di sini berurutan. Jadi kalau misalkan bilangan pertama kita misalkan X, gitu ya, maka bilangan genap yang keduanya adalah X ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena bilangan genap. Jadi bilangan yang ketiga adalah X ditambah 4. Bilangan yang keempat ditambah 2 lagi, berarti X ditambah 6. Bilangan yang kelima ditambah 2 lagi, berarti X ditambah 8. Selalu bertambah 2 karena dia genap. Nah, dikatakan bahwa jumlahnya itu adalah 100. Berarti X ya, di sini kita tulis saja jumlahnya sama dengan 100. Yang ditanyakan adalah jumlah bilangan terkecil dan terbesar. Berarti X ditambah X ditambah 8. Ini berapa? Ya kan, bilangan pertamanya tadi X yang paling kecil. Yang paling besarnya adalah X ditambah 8. Oke. Untuk menjawabnya tulis dulu. Dari kata jumlah. Jumlahnya tadi jumlah 5 bilangan ini sama dengan 100. Berarti kalau kita terjemahkan di sini bilangan pertamanya adalah X, berarti X ditambah bilangan keduanya adalah X ditambah 2, ditambah bilangan ketiganya adalah X ditambah 4, ditambah bilangan keempatnya adalah X ditambah 6, kemudian ditambah dengan bilangan kelima X ditambah 8. Ini sama dengan 100, seperti ini. Ya. Adalah, kalau adalah itu sama dengan berarti. Jadi membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan itu dari kata lebih dari, kurang dari itu berarti pertidaksamaan. Tapi kalau persamaan itu adalah, ya, kalau adalah itu berarti persamaan. Nah, di sini tinggal dibuka kurungnya. Dibuka kurung karena di depan tanda kurung ini tidak ada angka, ya, berarti tidak ada perkalian dan tidak ada tanda kurang. Berarti tinggal buka saja kurungnya. Berarti X ditambah X ditambah 2 ditambah X ditambah 4 ditambah X ditambah 6 ditambah X ditambah 8. Ini sama dengan 100. Kita jumlahkan yang sejenis. Suku yang sejenis di sini ada 1X, 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 1X. Ada berapa 1X-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5X. Kemudian ditambah dengan yang sejenis lagi adalah konstantanya. Ada 2, 4, 6, 8. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. Ini sama dengan 100. Nah, kita mau cari X, berarti kita hilangkan 20. Berarti kedua ruas harus dikurang 20. Karena di sini tambah, lawannya adalah kurang. Ruas kiri dikurang 20, maka ruas kanannya juga dikurang 20. Berarti 20 kurang 20, 0. Berarti sisanya 5X. Maka 100 kurang 20, 80. Kedua ruas harus dibagi 5. Karena menghilangkan koefisiennya X. 5X artinya 5 kali X. Berarti ruas kiri bagi 5. Ruas kanan juga dibagi 5. Ketemu di sini 1X, 80 bagi 5 itu adalah 16. Sudah ketemu X-nya. Nah, tapi tadi yang ditanyakan adalah apa nih yang ditanyakan? Perhatikan yang ditanyakan. Jumlah. Nih yang ditanyakan. Jumlah dari bilangan yang paling kecil sama yang paling besar. Jadi, jumlah yang bilangan kecilnya tadi X, bilangan paling besarnya tadi X ditambah 8. Ini sama dengan X-nya tinggal diganti 16 ditambah dalam kurung 16 ditambah 8. Berarti ini 16 tetap. 16 tambah 8 berapa? 24. 16 ditambah 24,
Jadi jumlah bilangan paling kecil itu dengan paling besar adalah 40. Kalau ditanya bilangan paling kecilnya berapa? 16. Berapa bilangan paling besarnya? 24, karena X tambah 8. Kalau ditanya lagi bilangan ketiganya berapa? Tinggal lihat bilangan ketiga di sini X ditambah 4, berarti X-nya 16, 16 tambah 4 itu 20. Jadi bilangan ketiga adalah 20. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.